nafsaha fa ana hada faqdi fiyya ma syi'ta. Faqala lahu Umar laqad satara Allah law satarta nafsak. Qala falam yarudda Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'a. Faqama rajul fantalaqa fa'atba'ahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan da'ahu wa tala alaihi hadhil ayat aqimis shalah tarfain nahar wa zulafa minal lail innal hasanat yudhibna sayyi'at. Faqala rajulun minal qaum ya nabi Allah hadalahu khasah qala bal linnasi kafah. Hadal hadis masyhur bal ju'ila fil qawaid fi ilmi usul fiqh. Hadis ini masyhur dijadikan hadis di dalam ilmi usul fiqh. Kaidah al-ibrah bi umumil lafz la bi khusus as-sabab, bahwa yang menjadi poin di dalam hadis itu keumuman lafaz, bukan kekhususan dari sebab. Maka di sini lafadznya umum, maksudnya bukan untuk sahabat dia saja. Takfir ad-dunub bimada bis-shalah. Aqimus shalah tarfain nahar wa zulafa minal lail innal hasanat yudhibna sayyi'at. Idan idza nahnu ma'na dunub nusalli rak'atain wa fi riwayat kan arba' rakaah, fi riwayat al-Bazzar shalli arba'an. Fa'idan tukaffir ad-dunub bis-shalah kama qala ta'ala innal hasanat yudhibna sayyi'at. Al-khulasah minal qissah, dari kisah yang panjang dan pendek. Fa amma fi riwayatil Bukhari pendek namun menjelaskan apa dosanya. Ana rajulan asaba min imra'ah qublatan. Idan al-qissah jama'na al-akhbar min huna wa huna fi sahihain an Ibnu Mas'ud. Rajulun yuhibbu imra'atan ajnabiyah. Laki-laki melihat perempuan, wahada bahayanya pacaran, bahaya nador ila imra'ah ghairu zaujah. Fa nadara hada rajul ila imra'ah ajabah. Dia mencintainya. Kemudian setelah itu tanpa nikah, laki-laki ini sudah tidak sabar, maka mendatangi dan menciumnya, membuktikan rasa cintanya. Kenapa tidak datang kepada orang tuanya dan melamarnya, tapi malah menciumnya? Maka setelah itu dia merasa berdosa. Kemudian mendatangi Umar. Di beberapa riwayat seperti tadi, Umar mengatakan ustur nafsak. Khalas, Allah qad satar, ustur nafsak. Lakin hada rajul yurid kafarah. Bagaimana membayar dosa ini? Fa ya'ti ila nabi fa nazalatil ayat aqimis shalah tarfain nahar wa zulafa minal lail innal hasanat yudhibna sayyi'at. Innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Faqala rajulun hal hada khosli la bal li jami' muslimin. Hada dalil ala anna hadal hadis laisa li hadal rajul faqat alladhi asaba bi qublah li imra'ah al ajnabiyah walakin am li jami' al muslimin. Maka di sini yang punya pacar, please jangan pacaran agar ditolak pacarnya. 3, belum nikah sudah bergandengan jalan atau naik boncengan motor atau ketemuan di mall atau ketemuan dulu di Bandung Indah Plaza, nongkrong di sana habis sekolah, baru nanti asar pulang makan bareng, masuk bioskop Kiara 21, Studio 21. Maka tidak boleh seperti ini. Dan orang ini mengadu kepada Nabi ingin dihapuskan dosanya. Maka salat penghapus dosa. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Al-khulasah barakallahu fikum,
hadal hadis an Ibnu Abbas ar-rajih mada rajih an Ibnu Abbas bi annahu mursal an Yahya ibn Ji'dah anin Nabi wa amala di sahih hadal hadis an man an Ibnu Mas'ud. Khalas, al-an intahayna min hadal hadis. Wa mithalun akhar, hadis yang keempat. Intah adin. Al-muadzin ya'adzin. Bismillah. Adapun contoh hadis yang keempat, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yang mana hadis ini disebutkan dengan sanad dari Imam Ahmad, haddatsana Hashim ibnul Qasim, haddatsana Hasan an Thabit an Anas. Rubaiyat 4 rawi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wadattu anni laqaitu ikhwani. Qala ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam awalaysa nahnu ikhwana? Qala antum ashabi walakin ikhwani alladhi amanu bi wa lam yarawni. Hadis ini barakallahu fikum min haitsul makna, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sangat mencintai saudaranya. Maka berkata para sahabat, ya Rasulullah, bukankah kita para sahabatmu, saudara kamu? Awalaysa nahnu ikhwana, kita para sahabat, saudara kamu. Lihat di sini, antum ashabi. Nabi mengatakan kepada sahabat yang berbicara ini, kamu sahabat-sahabatku. Maknanya siapa sahabat? Min ta'rif fi ilmin mustalah sahabi, apa ta'rifnya? Man amana wa iltaqa ma'an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa mata ala al-Islam. Sahabi adalah orang yang hidup di zaman Nabi dan beriman dengan Nabi dan belajar dengan Nabi dan meninggal masih dalam keadaan Islam. Sekarang kita sahabat bukan? Kenapa? Kita kan masuk Islam, tidak bertemu dengan Nabi. Jadi harus syaratnya bertemu dengan Nabi, belajar dengan Nabi, meskipun mengambil satu hadis ataupun bahkan tidak dikenal merawi satu hadis, tetapi diketahui dia eksis bersama Nabi dan dia beriman dan meninggal Nabi dia dalam keadaan Islam dan meninggal dia dalam keadaan Muslim, bukan murtad, itulah sahabat. Paham? Maka di sini disebutkan kita ini para sahabat, saudara kamu. Dikatakan oleh Nabi, walakin ikhwani alladhi amanu bi walam yarawni. Berarti siapa yang diinginkan ikhwani? Siapa? Al-mukhadromin. Maka definisi al-mukhadrom, yang hidup di zaman Nabi, beriman kepada Nabi, masuk Islam, hidup di zaman Nabi, walakin lam yara Rasulullah, lam yara Nabiya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seperti yang paling sering kita misalkan adalah mereka para tabi'in yang kabir. Misalnya Sa'id ibn Musayyib, anaknya Musayyib ibn al-Hazm. Maka dia dilahirkan bagaimana usianya dengan Nabi yang meninggal. Dan contohnya yang lebih jelas misalnya yang dari Yaman, Uwais al-Qarni. Maka dia orang yang beriman kepada Nabi dan ingin dari dulu hijrah ke Madinah, namun mempunyai orang tua yang tidak ada wakilnya untuk menjaga ibunya, kecuali setelah ibunya meninggal barulah dia mengunjungi ke Madinah, dan itu di zaman Umar. Maka telah diwanti-wanti di hadis yang sahih, wahai Umar, jika datang wufud dari Yaman melaksanakan haji dan umrah dan mampir ke Madinah, dan dia bernama Uwais al-Qarni, disebutkan namanya, maka dia sayyidut tabi'in, karena
kita katakan tabi'in iman kepada Nabi namun tidak bertemu dengan Nabi. Inilah dia al-mukhadram. Maka lalu bagaimana kata Nabi? Kata Umar, lalu bagaimana jika aku bertemu? Mintalah istighfar dari dia. Lihat, Umar meminta istighfar dari Uwais al-Qarni. Maka setiap ada wufud di zamannya datang dari Yaman nih, dikatakan hal indakum Uwais al-Qarni, apakah di antara kalian ada Uwais al-Qarni? Tidak, ya sudah. Setiap musim haji ataupun umrah atau ada yang datang dari Yaman, apakah kalian dari kelompok Yaman ada Uwais al-Qarni? Maka di saat suatu hari memang dinasibkan ada, maka dia ingin mengamalkan petuah Nabi. Jika datang dari Yaman Uwais al-Qarni, fatlubu lahu istighfar lakum. Maka mintalah istighfar, dia memintakan ampunan untuk kamu. Man Umar? Siapa Umar? Ittifaq ahlu sunnah. Ba'da Nabi afdalun nas, afdalul iman ba'da Nabi Abu Bakar summa Umar. Sepakat kaum muslimin yang hidup di zaman Nabi dan setelah Nabi, manusia yang paling bertakwa dan beriman Abu Bakar, maka dijadikan khalifah pertama. Meninggal Abu Bakar, summa yufidu tartib, summa Umar. Ini manhaj ahli sunnah. Lalu bagaimana Uwais al-Qarni? Kata Nabi, mintalah istighfar. Ya, dia mengikuti sunnah Nabi. Maka kalau begitu wahai Uwais, seperti ucapan Nabi, mintakan aku istighfar, karena ingin mengamalkan sunnah Nabi. Maka Umar terus bertanya jika ada wufud min Yaman, hal indakum Uwais al-Qarni, hal indakum Uwais al-Qarni, seperti itu. Karena ingin melaksanakan sunnah Nabi. Dan setelah didapati, mintalah istighfar untukku, untuk Umar. Alhasil di sini makna al-mukhadram. Amana bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam walam yu'min afwan walam yalqa ma'an nabi. Yu'minu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa asara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walam yalqa ma'ah. Hidup di zaman Nabi dan masuk kepada Islam namun tidak bertemu dengan Nabi, ini mukhadram. Di dalam hadis ini disebutkan bahwa Rasulullah SAW membedakan sahabi kalian, yang mana kalian itu hidup di zamanku, meriwayatkan hadis dariku, dan kalian muslim dan hidup bersamaku. Walakin ikhwani alladhi amanu bi walam yarawni. Maka saudara-saudaraku yang lain di sana, para mukhadromin. Bisa jadi dia pada saat itu umurnya masih kecil, hidup di Madinah. Dari anaknya para sahabat berapa yang mukhadram? Di antaranya anaknya Abi Bakrah, mukhadram, dan yang lainnya banyak yang hidup di zaman Nabi masih kecil, tidak bisa meriwayatkan hadis. Maka periwayatannya dari para sahabat, dan dia hukumnya mukhadram. Beriman kepada Nabi namun masih kecil, tidak bisa meriwayatkan dari Nabi. Hadis ini kembali kepada sanad. Setelah antum mengetahui maknanya, hadatsana Hasim ibn al-Qasim, hadatsana Hasan an Thabit an Anas. Maka sanadnya sudah paham tadi, dari Hasim ibn al-Qasim, dari Hasan, dari Thabit, dari Anas. Thabit huwa al-Bunani ma'ruf, Thabit ibn Aslam, dan Anas ma'ruf. Baqiya al-Hasan di sini. Berkata Syekh Syekhuna Muqbil, hada hadithun sahih wa Hasan huwa ibnu Saleh ibnu Hayy. Ini ucapan beliau di Al-Jami'us Sahih. Maka beliau menghukumi apa di sini di Jami'us Sahih? Hadis yang sahih. Dari mana? Dicari oleh beliau, Hasan ini siapa? Yang muridnya Thabit. Ternyata ada dari muridnya Thabit bernama Hasan ibnu Abi Saleh bin Hayy, dan dia termasuk muridnya